Ngelamun terus, Dek. Celetuk Haris yang melihat Adriana duduk diam di tepi kolam renang. Rambut dan badan adiknya itu tampak basah, sepertinya habis berenang. Adriana yang berada di pinggir kolam dengan kedua kaki tenggelam di dalamnya segera menoleh. Mas Haris sudah duduk di kursi sembari meletakkan segelas jus jeruk dan sepiring cemilan. Mikirin apa kamu? Enggak ada, Mas, jawab Adriana kemudian kembali memalingkan tatapan. Kali ini mengarah ke dalam kolam. Rasanya air yang ada di kolam itu lebih bisa memberinya ketenangan daripada bercerita kepada Mas Haris. Fatan pulang ya? Awas kalau ketemu. Mas tonjok itu orang. Terdiam sejenak, Adriana berpikir, kapan Mas Haris tahu kalau Fatan pulang? Setelah sekian bulan nama Fatan tidak pernah muncul sebagai topik pembicaraan, kini nama itu kembali lagi. Berhubung Mas Haris yang membahasnya, jelas Mas Haris tahu bahwa Fatanlah yang menjadi penyebab murungnya Adriana. Mas kok tahu kalau Fatan pulang? Dengar dari Mas Irwan, jawab Haris santai. Ia melihat punggung adiknya dan menghela napas. Kamu sudah ketemu? Adriana hanya mengangguk. Terus? Ya udah, Mas tonjok dia nanti karena bikin kamu sedih. Gak tahu apa dia kalau air mata kamu itu mahal. Adriana terkekeh, sekadar menghargai usaha Mas Haris untuk menghiburnya. Apaan sih, Mas? Lihat saja kalau dia berani nyakitin kamu lagi, ucap Haris dengan nada mengancam yang terdengar bersungguh-sungguh. Fatan gak pernah nyakitin aku, Mas, balas Adriana muram. Justru akulah yang selalu menyakitinya, lanjutnya lirih. Benar, bukankah Adriana yang selalu menyakiti Fatan? Fatan telah mencintainya dengan sungguh-sungguh. Adriana membalas perasaan itu dengan cara yang buruk. Ia mengabaikan Fatan dan malah melukai laki-laki itu dengan pengabaiannya. Saat segalanya terlambat dan Fatan sudah melupakannya, Adriana malah ingin laki-laki itu kembali seperti dulu. Apakah Adriana memang seegois itu? Adriana terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri sampai tak sadar kalau Haris sudah berjongkok di sebelahnya dan menyodorkan jus jeruk yang tadi dia bawa. Daripada mikirin si culun yang pelupa itu, mending minum jus jeruk spesial buatan Mas yang ganteng ini. Adriana melirik jus jeruk tersebut, lalu memandang wajah Haris yang tengah tersenyum lebar dengan sorot mata jenaka. Ia pun mendengkus, lantas menerima gelas jus tersebut. Minumnya jangan pakai perasaan, Dek. Nanti manis terasa pahit lagi, kata Haris kemudian tertawa saat Adriana memukul lengannya karena kesal digoda terus-menerus. Fatan kini bekerja di perusahaan papanya. Di perusahaan tersebut banyak yang mengenalnya tetapi ia lupa siapa mereka. Sayang ingatannya belum kembali. Pintu ruangannya diketuk. Itu menghentikan Fatan dari kegiatannya mempelajari kurva pengeluaran dan pemasukan yang tengah ia tekuni. Ia pun menyuruh si pengetuk pintu untuk masuk. Sudah makan siang? Ujar suara seorang perempuan yang sangat Fatan kenali. Mama? Tukas Fatan sembari meletakkan dokumennya di meja. Mama kok kesini? Nanda menghampiri anaknya. Ia duduk di sofa single tepat di dekat sang putra lalu meletakkan rantang berisi makan siang yang ia bawa. Mama tahu kamu akan lupa waktu. Mama bawain makan siang. Fatan melihat jam di pergelangan tangannya. Ia terkejut saat tahu bahwa jam makan siang sudah tiba dalam waktu yang cukup lama. Dan ternyata ia lapar. Nanda kemudian menyiapkan makan siang tersebut. Papa Fatan menyusul dan mereka makan siang bersama di ruangan tersebut. Kamu nanti wakili Papa meeting ya, Fatan. Papa ada undangan resepsi sama Mama, kata Anto setelah mereka menyelesaikan makan siang tersebut. Di mana, Pa? Anto menyebutkan nama perusahaan yang memang sudah menjadi partnernya sejak lama. Dan begitulah awalnya hingga Fatan berada di perusahaan yang papanya maksud.
Ia bersama dengan asisten pribadi sang ayah. Mereka kemudian diarahkan menuju ruang meeting karena pimpinan di perusahaan tersebut sudah menunggu. Meeting tidak berlangsung lama. 1 jam kemudian acara tersebut sudah selesai. Fatan pun berpamitan. Ia melangkah keluar dari ruang meeting tersebut. "Adriana!" panggil suara seorang laki-laki dari belakang tubuh Fatan. Fatan melihat lelaki yang tadi memanggil melewatinya menuju seorang perempuan berambut panjang yang sepertinya bernama Adriana. Perempuan tersebut tampak berhenti dan menoleh. Fatan lekas mengingat bahwa perempuan itu adalah perempuan aneh yang bertemu dengannya di bandara. Perempuan yang menatapnya lekat dengan mata menahan tangis. Dan perempuan itu kini melakukan hal yang sama. Adriana tak bisa menahan rasa terkejutnya saat melihat Fatan ada di sana, di lorong yang sama dengannya. Ia diam terpaku, ingin menyapa namun tahu bahwa Fatan lupa. Dirinya sama sekali tak ada di ingatan lelaki itu. Fatan pun juga menghentikan langkah. Ia merasa, entahlah, apakah ada yang salah dengan wajahnya sampai perempuan itu menatapnya dengan sorot yang tak biasa. Memutuskan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, Fatan pun berjalan mendekat ke arah Adriana. Sebelumnya ia menyuruh asisten pribadi Papa untuk menunggunya di mobil saja. "Hai, kita pernah bertemu di bandara," sapa Fatan pada Adriana. Syam, lelaki yang tadi memanggil Adriana, memandang Fatan dengan dahi mengernyit karena merasa pernah bertemu. "Ingat?" tanya Fatan karena Adriana hanya diam tak memberi jawaban. Batin Adriana tersenyum kecut. Tidak, bukan hanya di bandara. Mereka bahkan sering bertemu di masa lalu. Fatan pernah lebih dekat dari sekadar bertemu di bandara. Karena Adriana tak juga menjawab, Syam menyenggol lengan perempuan itu sampai Adriana tersadar. Ia hanya mengangguk. Fatan menjulurkan tangannya. "Fatan," katanya memperkenalkan diri. Adriana melihat tangan itu, menepis rasa sedihnya. Ia menjabat tangan Fatan. "Adriana." Dan ketika tangan Adriana digenggamnya, Fatan merasakan sesuatu yang seolah ingin mendobrak dada, memukul kepalanya seakan memaksa ia untuk mengingat sesuatu. Rasa sakit itu membuat Fatan menarik jabatan tangannya dengan cepat, terlalu cepat sehingga menghadirkan kecewa lagi bagi Adriana. Kecewa atas pikiran bahwa ingatan Fatan menolak untuk menerima dirinya. Maaf," ucap Fatan tak enak hati. Adriana merasa cukup untuk pertemuan mereka yang lagi-lagi tak disengaja ini. Ia pun berpamitan untuk pergi lebih dulu. Syam lekas mengekorinya. "Itu tadi bukannya mantan kamu?" Syam adalah laki-laki super menyebalkan yang tak bisa membaca situasi. Adriana tidak ingin membahas Fatan sekarang. "Jangan bahas itulah Syam, gak mood," ketusnya kemudian mempercepat langkah. Sementara itu Fatan masih menatap Adriana bingung. Perasaan ini lagi, dan sakit di kepala seperti dulu lagi. Sakit kepala yang dia rasakan saat dulu berusaha mengingat sesuatu. Siapa perempuan itu sebenarnya? Mengapa Fatan merasa seperti ia pernah mengenal Adriana? Seolah perempuan itu pernah dekat, tetapi juga jauh di saat bersamaan. Fatan memejamkan mata saat sakit kepalanya muncul lagi. Ya Tuhan, mengapa sekarang ia mendadak ingin ingatannya kembali?